Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Adalah tempatnya salah dan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu betul kondisi manusia, bahwa kita tidak akan mungkin bisa menghindari dari yang namanya dosa. Oleh karena itu Allah menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya kepada kita. Karena Allah tahu bahwa kita adalah makhluk yang tidak akan mungkin bisa menghindari dari dosa. Kita dibekali oleh Allah akal dan nafsu. Nah, dua potensi ini kadang-kadang yang membawa kita berpeluang untuk berbuat dosa. Di selama manusia itu sadar dan bertobat kepada Allah, Allah menyediakan pintu tobat yang seluas-luasnya. Sehingga kalau kita selesai berwudu ya, kita diajarkan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Di antaranya ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadikan kami termasuk orang yang apabila kita terjebak perbuatan dosa, kemudian ada gerak hati untuk melaksanakan taubat kepada Allah. Allah pun kemudian menyeru ya dalam At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubat yang permanen, taubat yang bukan main-main, taubat yang tidak akan pernah berubah, taubat yang konsisten, taubat yang permanen, yang nasuha ya. Bukan istilah kita taubat sambal ya. Taubat sambal itu apa sih? Coba lihat kita kalau sedang makan sambal itu pedas ya. Pedas berkeringat sampai bibir pun panas. Taubat kita ini sambal gila betul. Sambalnya tuh sangat pedas betul. Ya, kepedesan dengan sambal yang kita makan hari ini taubat kita. Tapi esok hari kita makan sambal tidak ada, nyari lagi mana sambalnya, mana sambalnya. Kemarin sudah gelagapan ya. Sudah ngap-ngapan kita taubat karena makan sambal. Hari ini kita makan tanpa sadar penyari lagi. Artinya taubat yang tidak konsisten. Hari ini taubat, besok diulangi kembali. Taubat lagi diulangi kembali. Taubat lagi diulangi kembali. Ini namanya taubat sambal, taubat yang tidak akan diterima, yang seperti kata baginda Nabi, namanya orang meledek Allah ya. Ngeledek Allah berarti kalau begitu. Hari ini taubat, besok hal yang sama diulangi kembali. Taubat lagi, maksiat yang sama diulangi kembali. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah atas segala perbuatan yang kalian lakukan, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat ini kan artinya orang yang kembali ya. Dan ini salah satu orang yang paling dibenci oleh iblis. Iblis paling benci, paling gundah gulana kalau ngelihat manusia yang bertaubat. Melihat orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah, iblis paling benci betul itu. Karena apa? Kalau dia bertaubat pasti Allah memberikan pintu taubat yang seluas-luasnya. Sehingga yang iblis seret betul kepada jurang maksiat, dilumuri dengan dosa-dosa, tapi dia bertobat kepada Allah, pasti Allah pun akan mengampuni. Ini yang menyakitkan iblis. Tetapi orang yang taubatnya main-main, iblis paling suka. Ya deh, sekarang kamu taubat ya. Taubat deh hari ini, besok kan ulangi kembali. Diulangi kembali, taubat lagi. Iblisnya ngir tuh kan, kata saya juga apa? Taubat dah taubat, besok ulangi kembali kan. Iblis senang itu. Iblis paling bahagia, paling bangga kalau ada orang yang bertaubat, diulangi kembali, taubat diulangi kembali.
Namanya bukan taubat nasuha. Ada satu ungkapan yang sangat penting ya dari seorang hukama. Ini bukan hadis tapi ini merupakan ungkapan nasihat dari seorang para hukama, ahli hikmah. Insya Allah mereka salafus saleh, yang orang-orang soleh zaman dahulu kala, orang yang ibadahnya mantap, orang yang soleh zaman tabi'in. Tu'rafu taubatur rajuli, kalau ingin melihat taubatnya seseorang benar atau tidak, ya, nasuha atau tidak, bi arba'ati asya katanya, bisa dilihat dari 4 perkara. Di tu'raful taubatur rajuli bi arba'ati asya. Bagaimana orang yang bertobat yang sesungguhnya bisa dilihat dari 4 perkara. Mudah-mudahan kalau 4 perkara ini ada dalam diri manusia yang bertobat, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayamna'a lisanahu. Dia pandai menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, minal fuduli, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Di orang yang bertobat cirinya dia yamna' lisanahu, bisa menjaga lidahnya, bisa menata lidahnya, minal fudul, dari ucapan yang tidak bermanfaat. Wal ghibah wan namimah wal kadhib. Pertama dari ghibah. Ghibah ini kan orang yang suka mencari-cari aib orang, ghibah namanya ya. Orang yang suka mencari-cari aib, orang yang suka membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain, namanya ghibah. Orang yang bertaubat bisa dilihat dari caranya dia berbicara, menjaga lidahnya dari perbuatan ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan yang sia-sia, yaitu ghibah. Ghibah ini kan bukan hanya sia-sia, bahkan merusak ya. Merusak ibadah kita, merusak nilai-nilai tabungan yang sudah kita tumpuk, yang kita kumpulkan untuk kita menjelang hidup di akhirat. Bisa hancur, bisa lebur, bisa gosong kalau sudah dihinggapi dengan penyakit kebiasaan berghibah ya. Ini kan salah satu kebiasaan kita ini ya. Kalau sudah berghibah, kalau sudah gosip, udah ya. Banyak orang yang kita sebutkan ya, kejelekan-kejelekannya ya. Orang itu biasanya seperti peribahasa ya, kalau semut yang ada di seberang lautan itu kelihatan, tapi sekarang gajah di depan mata gak kelihatan. Semut yang di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya apa? Kesalahan orang yang sedikit, yang kecil pun kelihatan oleh mata kita. Itu yang kita korek-korek, itu yang kita terus gali-gali informasinya. Sementara kita lupa dengan aib kita. Kita lupa dengan keburukan kita. Ini orang yang paling buruk ya. Sehingga Nabi mengatakan orang yang paling beruntung adalah orang yang kekurangan aib pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat kalau harus ngorek-ngorek aib orang lain. Kalau tanya orang, si A katanya begini ya, oh nggak tahu, saya kurang tahu karena juga saya sibuk dengan kekurangan saya ya. Jadi kita lebih tidak tahu lah ya, menutup telinga terhadap kekurangan orang lain, cerita-cerita tentang orang lain kita tutup telinga. Disibukkan kita dengan memperbaiki diri kita. Yang kurang apa dalam diri kita, itu yang kita perbaiki. Wan namimah, adu domba. Ini juga termasuk fudul ya, ucapan-ucapan yang enggak bermanfaat ya. Namimah itu mengadu domba. Orang yang baik bisa menjadi pecah belah kalau sudah ada provokator nih, adu domba ya. Orang yang semula bersaudara pun bisa pecah kalau sudah dihinggapi orang yang berpraktekan namimah ini, mempraktekkan penyakit namimah. Dan ini termasuk orang yang nanti di alam kubur pun sudah mendapatkan azab ini. Rasulullah pernah menceritakan satu saat beliau sedang naik kuda dengan para sahabat itu ya.
sedang naik kuda. Tiba-tiba kuda yang dinaikin Nabi itu meronta-ronta seperti yang ketakutan. Ketika kuda ini meronta, Nabi hampir terpelanting, hampir jatuh Nabi itu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Iya, ini kuda saya kok jadi merontak seperti ini. Ada apa ini? Nabi kemudian ngecek di tempat yang Nabi lewati. Ternyata Nabi menemukan ada beberapa makam, ya, kuburan-kuburan tua yang sudah hampir tidak berbentuk. Ya. Saudara-saudara, ini kuburan siapa? Ada yang tahu tidak? Nggak ada ya Rasul. Memangnya kenapa? Ini nih masalahnya. Kenapa kuda kita sampai meronta-ronta? Ini penyebabnya. Kenapa ya Rasul? Orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang disiksa, mendapatkan azab kubur. Oh gitu ya Rasul? Iya. Apa penyebabnya ya Rasul? Penyebabnya dua. Pertama, orang yang dalam kubur ini semasa hidupnya kalau dia buang air kecil, buang najis ya, kencing ya, dia tidak suka beristinja. Tidak suka cebok cara kita ya. Dia kalau habis kencing itu udah aja langsung pergi. Tidak dibersihkan, tidak istinja, tidak cebok. Sementara air kencing kan najis. Kalau dia kemudian kencing gak cebok, jelas najis kemana-mana. Najisnya kemana-mana. Itu kalau sekali kencing. Kalau 1 hari 5 kali kencing, apa gak numpuk itu najis? Orang seperti ini jelas ya. Kalau dia melaksanakan sholat lah bagaimana dia akan sah melaksanakan sholat kalau celananya ada najisnya. Nih kita pun hati-hati ya ketika kita kencing umpama. Maka Nabi mengajarkan kita kalau kencing itu sambil jongkok. Nabi mengajarkan kita kalau kencing sambil jongkok. Kenapa? Kalau jongkok itu kecil kemungkinan kita mendapatkan cipratan air kencing kita. Umumnya kita kaum laki-laki biasanya ya kalau kencing itu pasti berdiri itu. Ya, pasti berdiri. Nabi mengajarkan duduklah ketika kencing ya supaya tidak nyiprat ke celana-celana kita. Yang seperti ini akan diazab ya. Yang kedua kata Nabi, kenapa ini orang dalam kubur ini disiksa? Dia itu suka melakukan namimah, suka ngadu domba orang ini ya. Kalau ngadu domba yang dia adu domba barangkali ya itu pun sudah merupakan dosa ya. Ngadu-ngadu domba itu, ngadu ayam, ngadu domba itu juga perbuatan dosa. Apalagi yang diadu itu adalah manusia bukan binatang. Orang yang semula sudah berteman baik, persahabatan dekat pun bisa pecah belah kalau sudah ada provokator yang memecah belah mereka dengan namimah ini, dengan adu domba ini. Nah, orang yang bertaubat terlihat dari dia tidak akan pernah yang namanya namimah mengadu domba orang. Wal kadzib dan berdusta. Orang yang sudah bertaubat kepada Allah terlihat dari dia menghindarkan diri dari perbuatan dusta. Walaupun kita ini kadang-kadang tidak akan bisa ya, susah sekali kalau harus menghindari yang namanya dusta. Karena dusta ini sudah menjadi lalap bagi kita, sudah terbiasa kita. Karena maklumlah kita kadang-kadang ibu kita aja waktu kita baik suka ngebohongin kita kadang-kadang ya, kadang-kadang ya. Walaupun niatnya baik, tapi ada bumbu dustanya. Contoh ya, kita disuapin sama ibu kita ketika bayi, ayo nak makan nak, nggak mau bu. Nanti kalau nggak mau makan nanti ada macan loh, dan nanti ada setan loh, nanti ada. Ini kan membohongi anak kecil. Jadi anak kecil kalau dari kecil sudah dibiasakan berbohong ya sampai dewasa dia akan suka berbohong, akan suka berdusta. Ayamna lisanahu minal fuduli, orang yang bertobat itu terlihat dari lidahnya yang bisa terjaga minal fudul, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertobat itu allayyara fi qalbihi hasadan. Bisa dilihat dari dalam hatinya ya, la yara hasadan, tidak terdapat penyakit hasad.
penyakit dengki. Di orang yang bertobat itu adalah orang yang terkikis dalam hatinya penyakit hasadnya, penyakit hasud, penyakit iri dengki. Ini juga penyakit kita ya. Wala adawatan, dan juga permusuhan. Di orang yang bertobat itu sudah tidak lagi dengki dan juga permusuhan. Orang yang bertaubat kemudian masih menyimpan rasa kedengkian, ya bukan termasuk orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat tapi masih menyimpan permusuhan, bukan orang yang bertaubat. Ada iri, ada dengki ya. Bedanya apa? Kalau iri ini biasanya hanya sekadar perasaan ya. Perasaan cemburu dengan kondisi orang lain yang lebih baik dari kita. Itu namanya iri. Tapi kalau dengki ini biasanya sudah kita nggak senang lihat orang lain bahagia dan kita berusaha agar kebahagiaan itu hilang dari orang lain. Ini orang paling jahat. Dia nggak suka dengan orang lain bahagia dan dia berusaha agar orang lain tuh kehilangan kebahagiaan itu. Kalau toh tidak berbalik kepada dia, paling tidak orang lain pun nggak merasakan bahagia itu. Ini orang yang dengki. Ya seperti Qabil ya. Qabil ini kan dia sampai membunuh kan. Sampai dia berani untuk berbuat aniaya, membunuh adik kandungnya sendiri Habil, gara-gara dia mendapatkan jodoh dari Allah, perempuan cantik namanya Iklimah yang mestinya jadi jodoh dia. Tapi oleh bapaknya Nabi Adam, Iklimah dijodohkan dengan Habil, kemudian Qabil dijodohkan dengan Labuda yang memang kurang cantik barangkali. Nah ini iri, bukan cuma iri, bahkan dengki Qabil ini. Sampai hati kemudian dari dengkinya ini menyebabkan dia berani untuk membunuh adik kandungnya. Nah ini kadang-kadang dengki bisa menyebabkan orang itu gelap mata ya. Orang gelap mata, orang sudah tidak bisa berpikir rasional, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak semestinya dia lakukan. Itu orang dengki. Orang dengki ini selalu mencari jalan bagaimana agar orang lain itu nggak bahagia, atau agar kebahagiaan yang dirasakan orang lain berpindah kepada dirinya. Kalaupun tidak berpindah, minimalnya orang lain nggak merasakan kebahagiaan itu. Ini orang paling jahat. Cara apapun dicari agar dia menjadi orang yang sengsara. Giliran orang lain sengsara, dia tertawa terbahak-bahak. Dia merasa gembira, dia merasa senang, dia bisa tidur nyenyak. Ini kan orang yang sangat jahat itu. Wala adawatan, dan juga permusuhan. Orang yang bertaubat, dia sudah lagi tidak ada dalam hatinya rasa permusuhan, memusuhi orang. Hatinya sudah dilembutkan dengan taubat itu. Tapi kalau ada orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, hatinya masih menyimpan permusuhan, ini bukan taubat namanya. Ya, taubatnya belum diterima, bukan termasuk orang yang bertaubat. Rasa tidak sukanya kepada orang dihilangkan, rasa bencinya kepada orang pun dihilangkan, yang itu bisa menimbulkan permusuhan. Orang yang semula bermusuhan, tidak mau akur, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia kemudian dihilangkan perasaan-perasaan permusuhan itu. Kalau dia masih punya musuh, masih memelihara permusuhan, tidak mau akur, tidak mau berteman kembali, tidak saling meminta maaf, itu orang yang bukan orang bertaubat. Atau misalkan ya, kita di masjid itu ada sandal bagus ini, baru dan bagus, kita tertarik, diambillah itu ya, sandal teman kita yang masih baru, dibawa pulang. Ini kan mencuri ya. Sampai di rumah beberapa hari kemudian dia nangis taubat kepada Allah. Ya Allah, aku bertaubat ya Allah, nggak lagi-lagi mencuri. Tapi sendalnya orang lain nggak dibalik-balikin. Ini ya nggak betul juga. Kalau bertobat kepada Allah, menyesal dengan segala perbuatan yang dilakukan,
Kalau dia umpama mencuri, ya barang yang dicuri kembalikan. Jangan sampai dia bertaubat kepada Allah, nangis-nangis, kerengek-kerengek ya, menyesal, tapi sendal orang nggak dibalikin-balikin. Nah, ini tidak bisa. Tidak lagi ada permusuhannya. Kita habis bertengkar dengan orang ya, bertengkar, debat keras ya, sampai ya bertengkar lah ya. Habis bertengkar kita pulang ke rumah nangis sujud ya. Ya Allah taubat, ya Allah nggak lagi saya bertengkar dengan dia, taubat ya Allah. Tapi nggak segera minta maaf, nggak klarifikasi dengan orang yang bersangkutan, ya ini juga bukan bertaubat. Kalau bertaubat artinya kita punya salah dengan siapa, itu kita klarifikasi. Tidak kemudian bertaubat tapi sama orang yang bersangkutan kita masih eng-engan ya, bahasa anak kecil eng-engan ya. Masih nggak mau akur, masih nggak mau saling tegur, ngakunya taubat kepada Allah tapi nggak mau teguran dengan orang yang pernah kita perselisih, itu salah. Kalau taubat kita kepada Allah, wala adawatan, tidak ada lagi permusuhan di hati kita, harus cair ya, harus clear, harus bersih, harus total, tidak ada sisa permusuhan dari dalam hati kita. Inilah namanya manusia, kadang-kadang di masyarakat sering sekali ya. Namanya hidup bermasyarakat itu kadang-kadang kita ya, kelepasan ngomong, kita kadang-kadang nggak terkontrol. Itu manusiawi. Asalkan kita kemudian tidak menyimpan kedengkian dan kebencian, segera klarifikasi ya, agar taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertaubat itu ayut ruka ashabus su. Orang yang bertobat itu dia meninggalkan teman-teman yang jahat ya. Meninggalkan teman-teman yang jahat. Kalau dia bertobat kepada Allah tapi masih bergaul di lingkungan-lingkungan yang tidak baik, ya namanya taubatnya akan dipertanyakan ya. Memang betul dia bertobat, ya Allah saya nggak lagi-lagi main judi. Tapi temannya main judi bukan ditegur malah ikut nonton. Tapi kan nggak ikutan Pak, iya. Tapi dengan nontonnya itu berarti kamu mendukung kondisi yang ada, tidak mengingkarinya. Kalau kemudian kita meninggalkan tempat itu, artinya kita mengingkari kemaksiatan itu. Kita taubat nggak akan minum minuman keras lagi, taubat nggak bakal mabuk lagi Pak. Iya, tapi ketika temanmu sedang mabuk kau tonton, kau gurauin, kau lihat-lihat, apa itu? Mestinya ketika bertaubat temanmu yang berbuat jahat seperti itu, yang bermaksiat, ingatkan paling tidak, yuk taubat yuk. Kita usia sudah tua, sudahlah saatnya kita beribadah. Ingatkan saudara kita, teman kita yang masih belum taubat. Perkara dia mau ajakan kita atau tidak bukan urusan kita. Percuma apa? Diajak juga dia nggak bakal mau. Ya jangan ada bilang kata percuma. Yang penting sudah kita ajak. Ya, Allahumma inni qad balagtu. Ya Allah, aku sudah menyampaikan, sudah mengajak, mengingatkan. Kalau dia kemudian nggak mau saya ingatkan, ya itu urusan engkau ya Allah. Memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ayat ruka ashabisu, meninggalkan teman-teman yang jahat. Kenapa? Orang bilang katanya kalau kita duduk di samping tukang las ya, kita memang nggak ikut ngelas, nggak ikut pegang mesin elasnya, tapi kecipratannya pasti dapat, kecipratan api elasnya itu. Maksudnya apa? Kita nggak berbuat maksiat, cuma kita ada di tempat itu, maka kita hukumnya sama dengan orang yang bermaksiat itu. Ya, karena kita kalau sudah bekerjasama dengan kejahatan, kita sama juga dengan hukum dengan kita melakukan kejahatan itu. Hukumnya sama, kita berbuat jahat walaupun kita nggak melakukannya. Kalau kita sudah berada di lingkungan itu, sudah termasuk kita berbuat jahat. Jadi orang yang taubat itu dia terlihat dari dia sudah menjauhi pergaulan yang tidak baik.
Jadi orang kalau sudah bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah akan ke bawah solehnya. Bergaul dengan orang jahat pun bisa ke bawah jahatnya. Enggak Pak, insya Allah saya punya kepribadian Pak, saya kuat Pak, saya nggak bakal tergoda. Iya, namanya orang itu kadang-kadang imannya fluktuatif. Iman kita naik turun. Kalau iman kita sedang naik, mungkin kita bisa melindungi diri kita dari kemaksiatan. Tapi satu saat ketika iman kita sedang drop, iman kita turun, itu kan bisa ada kemungkinan dan peluang untuk kita bermaksiat kembali. Iman kita kan gak stabil. Iman kita kadang bagus, kadang sedang buruk. Sedang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita berada di tempat yang banyak orang beribadah, tempat-tempat mulia seperti masjid, majelis ta'lim, insya Allah iman kita akan tertanam dengan baik ya. Iman kita akan terpupuk dengan baik. Naik iman kita. Tapi lain saat kita berada di tempat yang penuh dengan maksiat, bagus apapun iman kita, dikhawatirkan ini iman kita akan terbawa oleh kejahatan yang ada di sekitar kita. Inilah perlunya kita memupuk iman. Pupuklah iman kita dengan apa? Dengan memperbanyak kita bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini untuk memperbaiki iman, mengkuatkan iman. Kalau iman sudah bagus ya memang lingkungan gak akan bisa mewarnai dia. Kalau iman sudah mantap, iman sudah tangguh, iman sudah kuat, sudah berakar kencang, permanen, insya Allah lingkungan tidak akan menyebabkan dia menjadi orang yang jahat. Seperti, mohon maaf ya, seperti ikan lah. Ikan itu kalau dia hidup, masih ada nyawanya itu ikan, biar tinggal di air yang asin pun, berpuluh-puluh tahun dia tinggal di air asin, dia tidak akan ikut asin. Apa? Ikannya hidup. Dia tinggal di air yang mungkin rasanya asam ya, pun gak akan bisa menjadikan tubuhnya menjadi asam. Kenapa? Ikannya hidup. Tapi bayangkan kalau ikan yang sudah mati, ikan sudah mati kan bagaimana dia tinggal di tempat. Ikan mati ditempatkan di air yang asin akan menjadi asin. Ikan mati ditaruh di air yang asam dikasih cuka, ia akan menjadi asam. Ikan mati ditaruh di tempat di air yang pahit akan menjadi pahit. Apa? Ikannya mati. Nah kita ini harus seperti ikan yang hidup. Dimanapun kita tinggal, tidak diwarnai oleh lingkungan yang ada. Cuma ya tadi kita ini adalah manusia biasa, manusia yang awam, yang kadang-kadang imannya fluktuatif, imannya naik turun. Khawatir kalau iman kita sedang drop, sedang turun, sedang tidak stabil, kita berada di tempat yang tidak baik. Kita sedang di tempat yang tidak baik, iman kita sedang turun, sudah kita akan gampang terbawa oleh lingkungan tadi. Ya, orang yang bergaul dengan orang mulia akan ikut menjadi mulia. Orang yang bergaul dengan orang yang hina lama-lama akan menjadi hina. Kita berteman dengan penjahat ya tentu boleh, asalkan kita sudah kuat punya kepribadian. Bergaul dengan orang jahat boleh. Apa tujuannya? Membawa, menarik orang yang jahat itu agar sadar dan insaf menjadi orang yang baik. Itu kan tidak jadi masalah. Kita bergaul dengan para pencuri, para perampok boleh. Niatnya apa? Akan merangkul dia menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Ini kalau kita memiliki kepribadian yang kuat, kepribadian yang stabil, tidak gampang termakan oleh lingkungan, boleh. Kita bergaul dengan orang yang suka penjudi, boleh. Niatnya apa? Menyadarkan mereka agar tidak lagi bermain judi. Kita bergaul dengan para, mohon maaf ya, para pelacur, boleh. Niatnya agar kita membawa mereka insaf, bertobat kepada Allah.
Kalau pribadi kitanya sudah mapan, sudah mantap. Kalau kitanya masih ngambang-ngambang, masih belum kuat, ya bisa jadi kita justru terbawa olehnya ya. Kita akan terseret kembali kepada lembah dosa itu. Yang keempat, ciri orang yang bertobat itu adalah ayyakuna musta'idan lil maut. Dia mempersiapkan diri menghadapi mati. Ciri orang yang bertobat itu adalah musta'idan lil maut. Dia mempersiapkan diri menghadapi mati. Artinya orang yang bertobat sudah mulai berbenah diri melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi mati. Artinya pula kalau orang yang bertaubat tapi malas ibadahnya, nah ini bukan orang yang bertaubat. Ngakunya bertaubat tapi diajak sholat, ya nanti, iya nanti, iya nanti. Sampai kemudian di akhir waktu baru sholat. Namanya orang yang malas. Ngakunya dia bertaubat kepada Allah, diajak bersedekah, sulitnya seperti narik bambu dari ujung. Ya. Ngakunya bertobat kepada Allah, dia ajak di ke masjid, ada saja alasannya. Ayo Pak kita ke masjid, iya nanti Pak ya, saya belum mandi. Sampai ditunggu di masjid nggak datang juga. Orang yang bertobat itu dia sudah bersiap-siap menghadapi mati dengan dia rajin melaksanakan ibadah. Syukur-syukur dia mau bertahajud, ya, melaksanakan ibadah-ibadah nawafil, ya, seperti duha dan lain sebagainya. Itu orang yang bertaubat. Itu orang bertaubat itu sudah tidak lagi bermalas-malasan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Jadi hidupnya sudah fokus kepada akhirat. Ya. Sudah lagi hubud dunia, sudah enggak lagi yang namanya mencari-cari ya, kehormatan dunia. Yang dia fokuskan adalah untuk kepentingan akhirat. Jadi orang yang bertobat itu musta'idan lil maut, menyiapkan diri menghadapi mati. Kenapa? Orang yang namanya mati itu orang yang baik ia mati, orang yang jahat juga mati. Namanya juga mati. Kematian akan datang kepada orang yang ahli ibadah, kematian juga akan datang kepada orang yang enggak suka ibadah. Kematian akan datang kepada orang yang terus bermaksiat. Kematian juga akan datang kepada mereka yang bertaubat kepada Allah. Mati tidak akan milih siapa orangnya. Kalau sudah datang waktunya dia meninggal dunia, malaikat Israel mencabut nyawanya, ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Malaikat tidak pandang bulu siapa orangnya. Dia belum bertaubat, ya urusan dia. Dikasih waktu untuk bertobat tapi nggak mau bertobat. Tapi giliran dicabut nyawanya, baru dia ya nyesel nggak melaksanakan ibadah. Penyesalan tidak akan bisa diulang kembali. Jadi yang namanya taubat ini ya, diterimanya taubat kita batasnya adalah mati. Batasnya adalah saat sakaratil maut. Ya, malam yughargir, ketika nyawa masih berada di kerongkongan. Saat nyawa di kerongkongan, Allah tutup pintu taubatnya itu. Jadi selagi kita masih sehat, belum meninggal dunia, pintu taubat masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menghadapi sakaratil maut, apalagi nafas sudah di kerongkongan, di situ batas diterima atau ditolaknya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas ditolaknya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin saat menghadapi sakaratul maut ini, ucapan yang terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Itu merupakan ucapan taubatnya seseorang ya. Jangan sampai ucapan yang terakhir di penghujung hidup kita kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita ingin adalah kalimat yang terakhir terucap dari bibir kita sebelum kita meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.